bahwa zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i. Dijadikan indah pada manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Itu menempati urutan yang pertama, wanita-wanita kalau bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, laki-laki. Ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar fenomena beberapa tahun yang lalu. Ketika ada seorang qori yang sangat cakep, yang hafal Quran, ya lewat dieluk-elukan oleh emak-emak, ya Allah, sampai ditarik-tarik. Dan Zulaiha juga terulang di zaman modern ini dengan adanya Instagram, dengan adanya YouTube, ya, Masya Allah, ya, artis-artis Korea yang wajahnya imut-imut begitu telah membuat anak-anak perempuan termehek gitu ya, hati-hati. Dan ini saya ambilkan ada 15 ringkasan khulasoh atau parisum tentang 15 konsep tarbiyah jinsiah yang harus diajarkan Ustaz Herzina Amran, ya. Ustaz Herzina Amran belum menyampaikan 15 konsep tarbiyah jinsiah yang harus diajarkan pada anak. Di sini tidak disampaikan tentang tahapan-tahapan usianya, tapi hanya disampaikan langsung 15 konsep. Kurang lebihnya sudah masuk di dalam apa yang saya sampaikan tadi, tapi saya bacakan ulang, yaitu memperkenalkan konsep aurat, ya. Tadi saya sudah sampaikan. Memisahkan tempat tidur anak, rumah dan di luar rumah. Mendidik adab-adab istidzan dalam rumah tangga. Istidzan itu izin, tadi ya, mengetuk pintu kamar orang tua. Kalau bertamu ya istidzan itu masuk ke rumah orang lain. Kalau di rumah sendiri yang minta izin adalah mengetuk pintu kamar orang tua. Kemudian menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan. Tadi saya sampaikan sangat utama itu jadi dialog-dialog tentang maskulin dan feminin ini pada usia 10 sampai 14 tahun atau kalau lebih dini dari mulai itu dilihat oleh anak sejak mereka lahir. Kemudian mendidik agar memperkenalkan konsep mahram, sekaligus ada pergaulan antara mahram dan non-mahram. Tadi sudah saya sampaikan, membuat pohon mahram mengisinya versi keluarga kalian masing-masing. Mendidik agar selalu menjaga pandangan mata, ghadul basor, ya. Mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat, anak-anak diajari untuk mengerti. Misalnya begini, ada temannya menunjukkan gambar porno pada dia. Ya, mereka anak-anak kita tanya, menurut kamu boleh nggak itu dilihat? Mengapa tidak boleh dilihat? Jadi mereka akan memutuskan, ya nggak boleh. Kenapa? Karena terlihat auratnya. Begitu ya, anak akan punya sikap tegas pada temannya. Kemudian mendidik mengenalkan sanksi-sanksi perzinahan dalam Islam. Nah, ini tadi saya belum saya sampaikan. Ini memang kita sampaikan di atas usia 14 tahun. Ya, ada rajam, ada cambuk. Itu kalau anak usia disampaikan. Ya, 12 tahun. Kemudian mendidik anak menjaga pandangan mata, ya, apalagi tadi. Mendidik anak untuk tidak melakukan ikhtilat atau campur di dalam pergaulan, ya, antara laki-laki dan perempuan. Utamanya mulai usia 10 tahun, tapi sudah dikenalkan untuk lebih berinteraksi dengan sesama jenisnya itu pada usia 7 tahun. Tidak melakukan khalwat berdua-duaan, ya, bukan mahram. Ya, yang ketiganya setan, begitu kalau melakukannya. Ya. Tabaruj atau berhias di sini wala tabarujal jahiliyatul ula wala tabarujal jahiliyatul ula. Janganlah kalian berhias seperti berhiasnya kaum perempuan kaum jahiliyah di masa lalu. Nah, saya baca detailnya tentang apa sih berhiasnya kaum jahiliyah di masa lalu itu. Di antaranya adalah ketika mereka membuka bagian leher dan dada di sini. Makanya menjulurkan kerudung itu ke depan, ya. Jadi ibu kalau ada yang masih memakai kerudung dengan ditekak begini, ya, ini enggak benar, ya, karena enggak tertutup, kecuali kalau dia pakai mantel yang tebal sehingga tertutup. Menjulurkannya di depan, bukan di belakang, ya. Kalau di belakang sudah modis, ya. Saya juga suka sih pakai jilbab pinguin, tapi depannya harus tertutup dadanya. Kemudian juga saya lihat ula itu mereka
memakai gelang kaki, menampakkan kakinya, jadi mengangkat betisnya gitu ya, dan digerak-gerakkan misalnya. Dan janganlah berhias seperti orang-orang non-muslim. Itu yang sangat membedakan adalah kerudung. Kalau perkara model baju itu kita akan lihat ragamnya yang luar biasa. Misalnya kalau mengatakan gamis, gamis di Indonesia gamis dipakai oleh perempuan, tapi di Arab gamis dipakai oleh laki-laki. Kemudian kalau kita bilang kain budayanya sarung, sarung dipakai laki-laki dan perempuan. Kalau bilang celana, celana juga dipakai laki-laki dan perempuan. Maka kalau perempuan pakai celana, pakailah yang longgar dan pakailah atasan yang agak panjang sampai di bawah paha misalnya. Kemudian kalau masalah model memang tidak diatur. Yang diatur adalah tidak transparan, kemudian bahannya tidak ngeplek ya, tebal. Yang bedakan adalah kerudungnya terutama, ya. Kemudian tidak menampakkan simbol-simbol kafiran di dalamnya, ya. Dan ada yang mengatakan juga menambahkan atau tidak menarik perhatian. Tapi menarik perhatian sangat relatif. Relatifnya kenapa? Ya, kalau teman-teman pergi ke Arab, kalau teman-teman pakai baju warna-warni tentu menarik perhatian, ya kan? Tapi kalau teman-teman pergi ke Afrika, di Afrika orang pakai baju warna-warni. Artinya berdasarkan urf atau budaya setempat. Tentang batasan auratnya, anak-anak harus tahu bahwa muka dan telapak tangan. Ini yang jumhur pahami untuk kemudian menjadi bagian dari aurat. Kalau di buku Tarbiyatul Aulad di Islam, memang sangat ditekankan untuk juga memakai niqab atau menutup wajah. Tetapi banyak ulama mengatakan bahwa itu merupakan salah satu keutamaan, bukan menjadi sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh perempuan. Kecuali jika menimbulkan fitnah. Misalnya, Anda berada di tempat lingkungan orang yang semuanya mengundang perhatian dan menimbulkan fitnah. Begitu ya, maka lakukan sesuai dengan penempatan dengan alasan-alasan yang sesuai dengan syariat. Terus mendidik konsep, oh ya sebentar, yang nomor 10 tadi, tentang berhias ya. Parfum ya, parfum perempuan itu jangan kuat baunya. Sehingga cukuplah dibawa dirinya sendiri ya. Sehingga itu ya larangan-larangan Rasulullah. Kemudian bahwa berhiasnya perempuan itu memakai warna ya, bukan memakai bau-bauan itu. Nah, ini yang saya belum memutuskan memastikan dengan sebuah kajian yang dalam tentang itu ya, apakah bermake up wajah seperti apa yang diizinkan. Itu mungkin perlu kajian tersendiri dalam hal ini tentang berhias ini. Kemudian dan haid secara bijaksana kepada anak. Ya, khitan itu tadi bersunat, ihtilam itu mimpi, dan haid ya mengeluarkan darah bagi perempuan. Menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berhubungan dengan proses kejadian manusia ini ya. Nah, anak-anak itu senang sekali kalau mereka tahu tentang proses kejadian manusia. Kalau sekarang kita searching juga banyak ya film-film itu, pilihkan yang selamat ya, pilihkan yang aman untuk dilihat oleh anak-anak. Mengajarkan puasa sunnah, nahan gejolak nafsu syahwat, ini juga bagus sekali kita ajarkan. Mulai anak usia 7 tahun kita sudah kenakan syariat. Ada loh puasa itu bukan hanya puasa wajib, tapi juga puasa sunnah apa? Puasa ayam mubit, hari-hari putih ya, 13, 14, 15. Puasa Senin Kamis ya, lalu puasa Daud sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian etika kehidupan suami istri boleh diajarkan ketika melakukan hubungan seksual, untuk kemudian adab-adabnya seperti apa, doanya itu kalau mereka akan menikah. Sebelum mereka menikah tidak perlu kita ajarkan karena akan ya nggak ada perlunya kan, karena nggak akan melakukan itu. Jadi sesuatu kan diilmui kalau mereka akan menggunakannya. Begitu Mbak Popi, materi yang saya sampaikan ini adalah satu hal yang cukup besar.
materi-materi pendidikan kepada anak kita, ya, pendidikan seksualitas ini. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah SWT, di keluarga kita, diri kita, anak kita, sehingga mereka bisa menjadi laki-laki, perempuan yang sempurna sesuai dengan kodratnya dan menunaikan peran-peran jenisnya menjadi seorang khalifah Allah di muka bumi. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya, Bu Ida. Materi ini memang sangat penting sekali. Kita harus tahu bagaimana mendidik seksualitas kepada anak-anak kita. Karena pada masyarakat kita menganggap bahwa membahas seksualitas itu tabu. Padahal itu sangat penting sekali. Dan orang yang paling harus diajak bicara tentang seksualitas seharusnya adalah orang tuanya sendiri. Baik Bunda, panitia menyediakan 5 hadiah untuk door prize. Nanti akan diumumkan di akhir sesi acara. Dan saat ini kita akan membuka dulu sesi pertanyaan. Nah, Bunda, bagi yang Bunda yang mempunyai pertanyaan seputar seksualitas, pendidikan seksualitas kepada anak, kami persilakan. Ada yang bertanya? Ibu Jamila mungkin dari Jakarta Selatan? Atau Ibu Lutfiana Dwi? Ya, Ibu Nur Hayati ingin bertanya. Bunda Ida, sebenarnya ada pertanyaan yang datang melalui Japri di handphone saya. Iya. Ibu ini bertanya, bagaimana jika suatu hari orang tua mendapatkan kecelakaan? Maksudnya anak melihat bapak ibunya sedang melakukan aktivitas suami istri. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua itu kepada anak? Dan anaknya itu masih berusia 7 tahun. Bunda Ida. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada juga ayah bunda yang mengalaminya tapi malu untuk bertanya. Baik sekali Mbak Popi, ada yang berani untuk menyampaikan ini. Oke. Bagaimana, apa yang perlu dilakukan orang tua kalau kemudian ketahuan? Yang pertama, bahwa orang tua harus langsung menghentikan. Nggak boleh dilanjutkan sampai selesai. Ya. Begitu ketahuan harus langsung menghentikan, langsung menutup auratnya, kemudian bersikap wajar. Kalau anak usia 7 tahun akan bertanya, Mama, Papa ngapain gitu. Ya, biasanya mungkin hanya gitu, Mama ngapain itu? Papa ngapain gitu kan? Kalau dia masih lugu, dia akan bertanya begitu. Tapi kalau dia sudah terpapar, pasti dia langsung oh itu hubungan seksual gitu. Kalau dia masih lugu, dia akan itu ngapain Mama itu gitu. Nah, kita apa yang kita jawab gitu kan? Kita mengatakan bahwa Mama Papa sedang melakukan tugas orang tua, yaitu tugas suami istri. Kita bilang sebenarnya Mama Papa tidak boleh, kamu tidak boleh melihat karena karena ini adalah pekerjaan suami istri, ya. Maka minta maaf bahwa Papa lupa mengunci pintu. Maka kalau anak tidak bertanya lebih lanjut, maka sudah selesai bahwa kita mengatakan kita sudah melakukan pekerjaan orang tua berhubungan suami istri. Dia tidak perlu menjelaskan lebih detail. Nah, kalau anak bertanya lebih ya, misalnya hubungan suami istri itu apa, misalnya gitu ya. Ya ini karena itu namanya hubungan kita mengatakan namanya dalam Islam kalau 7 tahun udah bisa diberitahukan ya. Kalau 7 tahun udah bisa istilah-istilah syariat itu sudah boleh kita sampaikan. Namanya berjima. Ya. Maka kita sampaikan itu namanya berjima. Nanti kamu akan tahu, kamu akan mengerti ya kalau kamu sudah balik, berarti ya sudah dewasa. Kita sampaikan begitu. Jadi kalau dia kayak apa caranya seperti itu nggak boleh. Karena masalah cara ini sudah menjadi hak bagi anak yang akan menikah. Kalau dia belum menikah, belum kita mengatakan bahwa ini nanti kamu akan tahu kalau kamu sudah balik. Ya. Nah, kemudian pada saat balik anak akan belajar kan tentang